Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Rahmawati Taher, mahasiswa Teknik Perminyakan Universitas Patimura dengan NIM 2023980220. Jadi di video kali ini untuk memenuhi tugas manajemen proyek mata kuliah manajemen proyek yang akan membahas tentang subproyek 1 yaitu FPSO dan subproyek 2 yaitu Subsea Production System. Jadi pada proyek ini itu merupakan proyek pengembangan lapangan yang lapangannya bernama Lapangan Bahtera, di mana proyek pengembangan lapangan migas ini berada di deepwater dengan kedalaman sekitar 950 meter. Maka tidak dapat menggunakan fixed platform karena fixed platform hanya mampu di kedalaman yang dangkal. Jadi pemilihan yang tepat adalah menggunakan FPSO, di mana FPSO ini berasal nanti dari konversi tanker atau kapal tanker. Jadi mampu untuk kedalaman 950 meter. Nah, di mana FPSO ini berfungsi sebagai fasilitas produksi di permukaan laut, sedangkan Subsea Production System-nya itu berfungsi sebagai fasilitas produksi di dasar laut. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan FPSO dahulu. Jadi FPSO atau Floating Production Storage and Offloading itu merupakan fasilitas produksi terapung yang berfungsi sebagai pusat operasi di permukaan laut. Di sini FPSO memiliki tugas yang pertama yaitu menerima fluida produksi dari sumur bawah laut, di mana di proyek kali ini sumurnya itu ada 5. Yang kedua yaitu memproses fluida tersebut dipisah menjadi minyak, gas, dan air. Nah, yang terakhir yaitu menyimpan minyak sebelum nanti dikirim ke shuttle tanker. Oke, tahap pertama dalam pembangunan FPSO ini, sini saya tulis 1.1 yaitu hull dan tanker conversion. Nah, jadi di proyek kali ini perusahaan tidak membangun kapal baru, tetapi membeli kapal tanker lalu dimodifikasi menjadi FPSO. Nah, di hull dan tanker ini dimulai dengan dilakukan pekerjaan pada tanker hull, yaitu badan utama kapal diperiksa dulu kira-kira kondisinya seperti apa. Nah, setelah itu akan dilakukan steel renewal package, yaitu akan diganti bagian kapal baja kapal yang sudah korosi atau yang sudah rusak. Tujuannya supaya struktur kapal itu masih kuat untuk operasi jangka panjang, di mana sekitar 20-30 tahun. Nah, kemudian setelah renewal package tadi akan dilanjutkan dengan cargo tank modification package. Jadi tangki kargo yang lama yang digunakan untuk mengangkut minyak dimodifikasi sebagai storage tank, yaitu tangki penyimpanan minyak hasil produksi tadi. Nah, selanjutnya akan dipasang bala sistem, di mana sistem ini penting untuk menjaga stabilitas di kapal nanti, karena beban FPSO yang akan berubah-ubah tergantung dengan volume minyak yang nanti ada di dalam tangki. Setelah itu nanti akan dipasang inert gas system, yaitu sistem untuk menjaga kandungan oksigen dalam tangki tetap rendah agar tidak terjadi ledakan. Nah, setelah inert gas system tadi ada cargo handling system, yaitu sistem pompa dan perpipaan untuk memindahkan minyak dari storage tank ke shuttle tanker saat proses offloading. Tahap terakhir untuk hull dan tanker conversion ini yaitu akan dipasang turret foundation struktur dan topside foundation struktur. Nah, di mana akan dibuat fondasi baja besar untuk menopang dua komponen utama yaitu turret dan juga topside processing. Nah, topside processing ini nanti akan ada di atas deck, di mana kedua komponen tersebut memiliki berat yang sangat berat ya. Makanya harus dibuat pondasi atau dibuat penahan, seperti penahan agar nantinya badan kapal tidak rusak. Nah, jadi tahap ini, hull dan tanker conversion ini itu adalah mempersiapkan badan kapal agar siap berubah fungsi menjadi FPSO.
Oke, selanjutnya yaitu turret dan mooring system. Nah, setelah hull siap, tahap berikutnya adalah turret dan mooring system, di mana ini merupakan bagian paling penting karena turret adalah penghubung utama antara FPSO dengan sistem subsea di bawah laut nanti. Nah, di sini akan dipasang internal turret assembly, yaitu struktur silinder besar yang masuk ke badan kapal. Nantinya riser dari dasar laut akan masuk ke turret ini. Kemudian ada main bearing assembly yang memungkinkan FPSO berputar 360 derajat mengikuti arah angin dan arus, atau disebut itu weather fanning. Nah, setelah ada main bearing assembly tadi yang dari turret tadi yang memungkinkan untuk FPSO dapat berputar mengikuti arah angin dan arus. Selanjutnya ada fluid swivel stack, yaitu berfungsi agar fluida tetap bisa mengalir ke topside walaupun kapal sedang berputar. Nah, ada juga electrical swivel yang menyalurkan listrik dan data kontrol dari subsea ke FPSO. Agar kapal tetap berada di lokasi, maka nanti akan dipasang mooring line system, yaitu tali tambat besar, di mana kalau tidak salah itu ada 9 mooring line ditanam ke dasar laut menggunakan suction pile anchor, jadi seperti jangkar permanen gitu. Lalu nanti ada chain stopper system yang berfungsi mengunci mooring line agar tidak bergeser. Jadi kalau saya simpulkan, turret ini merupakan jantung koneksi FPSO dengan subsea. Yang selanjutnya itu 1.3 topside processing, dimana setelah FPSO bisa terhubung ke subsea, akan masuk topside processing, yaitu area proses utama, dimulai ketika fluida dari bawah laut naik melalui riser, masuk ke turret, lalu dialirkan ke production separator. Nah, di separator ini fluida akan dipisahkan, yang tadi sudah saya sebutkan menjadi minyak, gas, dan air. Nah, kalau ada sumber tertentu yang ingin diuji performanya, akan digunakan tes separator. Jadi, satu sumber bisa diuji secara individual. Nah, air hasil pemisahan juga akan masuk sebelum air. Minyak dulu, minyak yang terproduksi akan masuk ke electrostatic coalescer untuk memecah emulsi minyak air agar kadar air di minyak semakin kecil. Nah, air hasil pemisah tadi akan masuk ke producer water treatment yang akan diolah sampai memenuhi standar sebelum dibuang ke laut agar tidak mencemari. Nah, gas yang terpisah masuk ke gas compression module lalu digunakan kembali sebagai fuel gas untuk turbin. Selanjutnya ada chemical injection system, yaitu injeksi bahan kimia seperti corrosion inhibitor atau demulsifer agar sistem tetap aman. Nah, kalau ada kelebihan gas yang tidak digunakan, maka akan dibakar melalui flare system. Semua peralatan ini dihubungkan oleh proses piping package, yaitu jaringan perpipaan proses. Jadi inti tahap dari topside processing ini adalah tempat terjadinya proses produksi utama di FPSO. Selanjutnya 1.4 yaitu utility, accommodation, dan completion. Nah, ini merupakan sistem pendukung di mana yang pertama ada gas turbin generator, yaitu sumber listrik utama FPSO. Karena tanpa listrik, seluruh sistem tidak akan berjalan. Kemudian ada fire water system, yaitu sistem proteksi kebakaran. Nah, lalu nanti ada DCS atau Distributed Control System yang menjadi pusat monitoring seluruh operasi dan juga jika terjadi kondisi darurat nanti. Contohnya ada emergency. Jika terjadi kondisi darurat nanti, maka akan digunakan emergency shutdown system yang akan menghentikan operasi secara otomatis. Untuk kru, tersedia living quarter module, tempat tinggal pekerja offshore selama rotasi kerja. Lalu ada helideck, yaitu jalur transportasi menggunakan helikopter. Nah, yang terakhir ada FPSO commissioning package. Nah, di sini semua sistem diuji di commissioning ini. Apakah alat bekerja, apakah valve membuka, apakah listrik stabil,
apakah proses berjalan dengan normal. Nah, kalau semua lolos berarti FPSO sudah siap untuk dipakai operasi. Nah, jadi tahap commissioning itu merupakan tahap penyempurna agar FPSO benar-benar siap digunakan. Selanjutnya kita masuk ke subsea production system. Nah, jadi kalau FPSO ada di permukaan, maka subsea production system ini ada di seabed atau dasar laut. Dan FPSO sebenarnya tidak bisa bekerja tanpa subsea atau tanpa subsea production system ini. Karena dari sinilah fluida berasal. Yang pertama, kita masuk saja langsung ke 2.1, yaitu Christmas tree system, dimana untuk Christmas tree system yang dipakai nanti merupakan subsea Christmas tree system. Ya, jadi setelah proses drilling atau pengeboran selesai dan wellhead sudah terpasang, langkah berikutnya adalah pemasangan Christmas tree di wellhead. Nah, dimana Christmas tree ini adalah alat pengontrol aliran sumur yang fungsinya untuk membuka sumur, menutup sumur, dan mengatur flow rate-nya. Nah, di dalamnya ada 3 control module, yaitu sistem control valve secara remote dari FPSO. Nah, lalu ada subsea connection system, yaitu koneksi dari Christmas tree menuju flow line atau jumper. Jadi, setiap sumur punya satu Christmas tree masing-masing. Nah, jadi setelah fluida keluar dari beberapa sumur, fluida tersebut tidak langsung naik ke FPSO. Jadi kan kita mempunyai 5 sumur. Nah, jadi pada saat fluida naik, nanti akan dikumpulkan dulu di subsea manifold. Jadi kita sudah masuk di 2.2 ya. Nah, dari manifold itu baru fluida dialirkan ke flow line, menuju reservoir, baru menuju FPSO. Nah, di sini, di manifold ini ada plate atau pipeline and termination, yaitu titik akhir sambungan pipa. Lalu ada juga tie-in assembly, yaitu pekerjaan koneksi antar pipa atau jumper di dasar laut. Jadi manifold ini membantu membuat sistem lebih efisien karena tidak perlu satu reservoir untuk setiap sumur. Lanjut yaitu 2.3 umbilical system, di mana ini merupakan komponen terakhir dari subsea production system. Jadi umbilical system ini seperti urat saraf gitu dari FPSO ke subsea. Jadi umbilical system ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengirim yang pertama hydraulic fluid untuk membuka dan menutup valve. Yang kedua untuk chemical injection, misalnya metanol atau corrosion inhibitor tadi. Yang ketiga untuk suplai energi atau power. Dan yang terakhir yaitu kontrol sinyal, yaitu nanti dapat dikirim data dan juga perintah. Jadi umbilical ini menghubungkan FPSO dengan seluruh equipment subsea melalui umbilical termination assembly dan control system. Jadi walaupun subsea berada di 950 meter di bawah permukaan laut, operator di FPSO tetap bisa mengendalikan semuanya dari ruang kontrol menggunakan umbilical system tadi. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi untuk simpulan alur besar dari proyek ini atau dari 2SP ini, fluida akan diproduksikan dari subsea production system dasar laut, kemudian naik melalui flow line dan reservoir masuk ke FPSO, di mana di FPSO fluida diproses, dipisahkan, disimpan, dan akhirnya minyak dikirim melalui offloading ke shuttle tanker. Jadi dari pemahaman saya, keberhasilan pengembangan lapangan Bahtera sangat bergantung pada integrasi antar fasilitas permukaan yaitu FPSO dan fasilitas bawah laut yaitu subsea production system. Karena kalau salah satu tidak bekerja dengan baik, maka sistem produksi secara keseluruhan juga tidak akan berjalan. Ini merupakan akhir dari penjelasan saya mengenai SP1, FPSO, dan juga SP2 Subsea Production System. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.